Pengertian kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Jadi, kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti sendiri. Misalnya, bunga, rumah, baju, cerdas, pintar, dan sebagainya. Lanjut, ada pengertian istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, keadaan, atau sifat yang khasnya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pun ciri-ciri istilah. Yang pertama, makna yang dikandungnya tetap atau relatif tidak berubah-ubah. Yang kedua, hanya mempunyai makna tunggal. Yang ketiga, tidak memiliki padanan atau perlawanan, makna istilah sinonim dan bukan merupakan lawan kata istilah antonim. Yang keempat, istilah harus memiliki sebuah batasan atau pengertian yang relatif pasti. Yang kelima, istilah dapat diwakili oleh sebuah rumus atau lambang. Adapun kata acuan dan kata populer. Kata acuan adalah semua kata yang dapat dipakai untuk mengacu pada kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kata populer merupakan kata yang sering dipakai atau digunakan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari, baik komunikasi antar teman sebaya atau antar keluarga, komunikasi antar lapisan bawah atau lapisan atas. Selanjutnya ada jenis-jenis kata. Yang pertama ada nomina atau kata benda. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kata benda konkret dan ada kata benda abstrak. Kata benda konkret yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, dan lain-lain. Ada juga kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Berdasarkan fungsinya dalam kalimat, yaitu sebagai predikat, kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kata kerja penuh dan kata kerja bantu. Kata kerja penuh yaitu kata yang langsung berfungsi sebagai predikat tanpa bantuan kata-kata lain. Terus juga ada kata kerja bantu, yaitu kata kerja yang memiliki fungsi khusus kata kerja utama. Selanjutnya ada pronominal atau kata ganti. Pronominal atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nominal lain dalam struktur kalimat. Ada 3 macam pronominal dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada pronominal petunjuk. Adalah pronominal yang menyatakan atau mengacu pada nominal lainnya dalam kalimat. Yang kedua, ada pronominal pesona. Adalah pronominal yang dipakai untuk mengacu pada orang. Selanjutnya, ada pronominal penanya. Adalah pronominal yang dipakai sebagai pertanyaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kata adverbia. Kata keterangan. Adverbia yaitu kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat verba suatu kalimat. Ada beberapa jenis adverbia dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama, adverbia kuantitatif menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Kedua, adverbia limitatif yaitu menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Ketiga, yaitu adverbia frekuentif menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya suatu. Keempat, adverbia kewaktuan menggambarkan makna yang berhubungan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kelima, adverbia kontrastif menggambarkan pertentangan makna yang dinyatakan sebelumnya. Keenam, adverbia keniscayaan menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya suatu peristiwa.
Selanjutnya, jenis-jenis kata konjungsi atau kata sambung. Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Yang pertama, konjungtor koordinatif dan serta, tetapi, atau sedangkan, melainkan. Kedua, konjungtor korelatif, baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, sedemikian rupa, sehingga. Ketiga, konjungtor subordinatif, sejak, semenjak, sedari, jika, bila, agar, seakan-akan, sebab, sehingga, dengan, bahwa. Keempat, yaitu konjungtor antar kalimat, biarpun demikian, sekalipun demikian, sungguh pun demikian, sebaliknya, tetapi sebelum itu, selanjutnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kata numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya suatu hal yang konkret, dengan contoh yaitu orang, binatang, atau barang, dan konsep. Selanjutnya, preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelumnya dan sesudah preposisi. Selanjutnya itu ada kata artikula atau kata sandang. Kata sandang atau artikula adalah kata tugas yang membatasi suatu nomina. Selanjutnya ada kata interjeksi atau kata seru. Kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa pembicara untuk memperkuat ungkapan rasa hati seperti kagum, sedih, dan heran. Orang memakai kata kalimat yang mengandung makna pokok tersebut. Selanjutnya itu ada kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membentuk kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang meminta informasi atau suatu penjelasan tentang suatu hal. Ada 7 jenis kalimat tanya. Yang pertama itu ada apa, siapa, mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya itu ada kata penunjuk. Kata penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu berada di dekat atau jauh dari pembicara atau pendengar. Ada 4 jenis kata penunjuk, yaitu sini, ini, itu, sini, dan sana. Selanjutnya ada jenis kata perincian. Kata perincian adalah kata untuk memberikan keterangan tambahan tentang suatu hal. Ada 5 kata perincian, yaitu yang pertama ada kata sifat, kata keterangan, kata bilangan, kata sandang, dan kata tugas.